Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijadwalkan, di sini saya akan mentraining dengan temanya itu istilahnya menyelam atau mendalami tentang fitur di dalam Laravel ini, yakni adalah eloquent dan relationship. Jadi ini penting sekali ya karena apa itu? Karena ini fitur eloquent dan relationship ini istilahnya itu fitur yang sangat sering ditemui atau sering dilakukan ya. Karena kalau kita nggak tahu eloquent dan relationship ini kita berarti harus membuat query manual dan nggak pakai model dan segala manual lainnya, dan itu sangat merepotkan. Istilahnya kita menggunakan framework tapi seperti kita tidak menggunakan framework, jadi cuma PHP natif biasa. Nah, otomatis si eloquent ini istilahnya pisau yang sangat berguna ya, istilahnya gitu ya. Oke, next. Bentar, tak exit dulu. Presenter view. Ini pertama-tama nanti aku jelaskan ini daftar isinya yang ini walaupun standar tapi nanti diusahakan lebih dalam lagi ya. Termasuk yang bagian itu eager loading dan bedanya lazy loading dan eager loading, termasuk nanti ada hal-hal aneh lainnya karena di Laravel ini kan cukup banyak magicnya ya, nanti bakal ditemuin nih hal-hal yang aneh menjadi pertanyaan kita ya. Termasuk eager loading ini juga cukup penting karena beberapa kali saya melakukan mengecek pull request teman-teman itu masih ada yang melakukan query di dalam perulangan. Ini sangat cukup membahayakan sekali ya, karena kalau kita buat automated test atau apa itu, query di dalam perulangan itu bakal nggak kedetek, jadi dianggap lolos oleh si automation testnya. Padahal harusnya walaupun itu lolos, tapi harusnya itu nggak boleh dilakukan karena query dalam perulangan itu termasuk istilahnya coding yang mahal gitu loh. Walaupun pas awal-awal datanya dikit juga nggak masalah, tapi nanti kalau kelamaan juga klien juga protes karena datanya juga banyak jadi lemot. Itu nanti di eager loading. Terus next. Nah, ini saatnya kita bahas one-to-one relationship. Sebelumnya saya tanya teman-teman ya, tadi di Telegram udah tak kasih bahan, jadi teman-teman tinggal clone, terus di situ juga udah ada database-nya, teman-teman bisa praktek sendiri. Gitu. Terus langsung aja kita praktek ya. Atau sambil nunggu teman-teman ada yang mungkin belum menginstal, belum nge-clone. Mungkin perlu ditanya satu-satu ini. Ini yang baru masuk, Haki, udah nge-clone dan install belum? Baru proses download Mas Ale, internetnya lama, lemot. Oh ya, iya itu nanti pas komposer install juga lemot. Soalnya ini kalau nggak pakai praktek nanti bayangkannya sulit sih. Karena kan banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan. Yang lain? Damar. Mas. Oh, Diki ya. Ya. Enggak, aku naik pas. Aku mau nanya dulu nggak apa-apa? Boleh. Itu maksudnya parent table has one, child table belongs to. Berarti kalau di relasinya yang di child table itu nanti relasi ke parentnya berarti pakai belongs to. Terus kalau dari parent ke child table itu pakainya has one. Ya. Betul. Kenapa beda gitu ya? Has one itu apa, belongs to itu apa? Ya. Jadi
dalam ERD SQL itu ada yang namanya itu ya primary key dan foreign key. Nah ini kita lihat contohnya di mana ya, di sini aja lah ya, mungkin ada ya. Nah ini ada yang namanya primary key dan foreign key. Kalau dalam perkuliahan dulu mungkin sudah dijelaskan juga ya. Kalau primary key itu istilahnya yang unik atau yang apa ya? Yang primary lah, kata kuncinya di dalam tabel kita. Misal contohnya tabel user. User itu mesti dia punya yang namanya tabel ID. Itu berlaku juga untuk tabel lain juga. Dia ada namanya kolom ID. Nah, kolom ID itu kalau kita membuat tabel itu ada yang namanya opsi primary key. Nah, itu yang namanya primary key. Istilahnya kata kunci dari sebuah tabel kita. Gitu. Terus yang tadi ada foreign key. Foreign key ini contohnya ini produk kategoris, ada kolom kategori ID. Nah, dia istilahnya foreign key itu untuk hubungkan antara yang tadi parent sama si child-nya itu tadi. Itu jelasanku mudeng nggak sih ya? Aku intinya mudeng tapi mungkin jelasannya agak tersendat-sendat ya. Mungkin nanti bisa nambahin yang lain. Intinya gitu ya. Kalau primary key itu parent, foreign key itu di child-nya. Gitu, Mas Bayu mungkin ada tambahan? Atau mungkin ya itu sih mungkin, atau mungkin teman-teman yang lain gitu ada yang mungkin bisa ini ya istilahnya mendefinisikan gitu dengan kalimatnya sendiri gitu yang mungkin lebih mudah dimengerti gitu, apa ya, ada yang ini ya, atau menurut pemahaman teman-teman gitu primary itu selama ini apa sih gitu, foreign key itu yang kayaknya pasti pada ini ya, pada ya pasti ketemu kan ya, kita ngomongin primary key-nya apa, oh ID gitu. Selama ini kan taunya primary key-nya ID gitu. Terus ada ini nggak, mungkin ada yang mau ini mengutarakan? Yo, kita di sini training 2 arah ya. Jadi walaupun saya nge-training tapi mungkin saya yang di training juga bisa. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan hasil dari kuliahnya dulu. Wah, ini otomatis nunjuk yang baru kuliah ini, yang masih kuliah. Oh, iya nih. Aku udah lulus kok, Pak. Udah lulus ya? Belum. Nah, gimana, Ki? Mungkin versi akademis gitu, versi akademis mungkin yang masih fresh gitu. Primary kita apa sih gitu? Ya. Kalau aku sendiri ya, aku nggak tahu juga kalau versi akademis. Kalau aku secara bodohnya tuh, kalau primary gitu identitas kolom yang ada di situ tuh loh, maksudnya kayak misal perumpamaannya sih individu kan punya nama lengkap, nama ini punya data-data. Nah, itu yang membedakan satu dari yang lainnya tuh primary key-nya itu sih. Kalau foreign key sendiri itu kayak kunci data dari tabel lain yang jadi relasi tabel tersebut, gitu sih kalau aku definisinya. Nah, menarik tuh tadi tuh ada kata ini ya, keywordnya tuh ada kata apa, identitas gitu ya. Ya, kata kunci. Jadi kata kuncinya itu identitas gitu. Jadi satu atau bisa lebih dari satu ya sebenarnya, yaitu sih satu atau lebih kolom yang istilahnya dengan kita tahu isi kolom itu tuh kita bisa mendapatkan data-data yang lain gitu. Gampangnya sih gitu sih mungkin kali ya. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomongin penduduk gitu, misalnya ada kolom ini ya, misalnya kalau penduduk kan di Indonesia mungkin ada ini ya, NIK ada sama nama gitu. Nah, kalau kita dapat namanya gitu, oh namanya Bayu gitu, kira-kira kamu bisa dapat nggak alamatnya di mana gitu, tanggal lahirnya di mana, berapa, tanggal lahirnya kapan gitu, bisa dapat nggak? Kalau dari Bayu doang kan nggak kan,
bisa jadi dapat ya bisa jadi lebih dari satu gitu karena nama bayi itu ada banyak. Tapi kalau dapat NIK-nya gitu otomatis bisa dapat oh namanya NIK ini Bayu, alamatnya di Sragen gitu. Atau mungkin misalnya nggak pakai NIK gitu, misalnya mungkin di kampung gitu kan nama gitu, namanya Bayu itu rumahnya yang mana ya gitu. Oh Bayunya ada banyak Pak gitu. Terus mungkin ditampil lagi oh Bayu tapi istrinya namanya misalnya Rika gitu. Oh yang itu gitu. Nah kalau kasih kayak gitu kan bisa jadi ya udah nama suami istri itu jadi primary key juga bisa gitu. Ya itu tadi ya dengan beberapa asumsi gitu. Asumsinya berarti pasangan suami istri itu nggak mungkin namanya sama gitu misalnya. Ya kira-kira kayak gitu sih. Ya. Gambar. Oke silakan dilanjut. Udah gitu jelas ya mungkin ya. Nah ini berhubungan dengan tadi primary key dan yang namanya Fregen key. Kenapa kalau ini one to one kenapa nggak has-one-nya di child atau belongs to-nya di parent? Karena belongs to itu untuk yang punyai Fregen key. Kalau has-one dia yang punyai yang namanya primary key, gitu istilahnya. Nah untuk penggunaan has-one dan belongs to ini kan mesti juga ada parameternya kan ya. Parameternya bisa dilihat kalau di PHP Storm itu nanti ada autocomplete-nya, teman-teman nggak usah ngapalin. Misal ini aku tunjukin, misal ini has-one ini, teman-teman pengen ngelihat parameter kedua, teman tinggal Ctrl P, nanti kelihatan ini parameter kedua namanya Fregen key, ketiga yang ini local key. Itu. Terus ini udah install semua kan ya? Tadi Haki udah jalan sih. Oke, yang lain? Yang lain aku ajak si Ricky F. Udah Mas. Udah ya. Siapa lagi ini? Safira udah. Safira OTW ya? Mas. Oh ya. Damar. Gak ada PHP. Udah Damar berarti nanti gantian training kalau saya capek. Nah, Ada. Ini lanjut. Ada ya. Ini lanjut kita. Ya. Ya Mas Taran baru masuk nih. Tadi apa Mas? Ya, install di itu buka grup Java Engineer. Yang ini ya, yang apa? Yang sama-samaan share itu ya, GitHub. Ya. Oh, oke. Itu gampang sih, ada readme-nya, tinggal clone. SQL-nya udah ada di situ. Cepet lah ya Mas Zaki ya. Kenapa? Ini aku lanjut, cepet kan ya Mas Zaki nanti ya. Ini aku lanjutkan. Ya, lanjut boleh nggak apa-apa? Ya, sip. Sekarang kita praktekkan membuat one-to-one relationship. Ini bisa kita lihat. Jadi ceritanya si klien itu pengen yang namanya produknya nanti punya detail-detail. Jadi detail misalnya harga atau detail misalnya ketinggian atau lebarnya berapa. Nah, dia bisa sih masukin ke tabel produk, tapi untuk training kali ini kita pisahkan aja ya produk detail. Jadi produk dan produk detail ini ceritanya one to one. Ini kalau kita lihat di query-nya, query SQL, teman-teman mungkin juga familiar dengan yang namanya join ya. Jadi ya join-nya standar kayak gini, select produk, join, produk detail, ID-nya apa, primary key-nya apa, Fregen key-nya apa. Ini kalau pakai query builder atau SQL biasa. Nah, gimana caranya kita membuat one-to-one relationship? Caranya di parent table kita tambahin has-one tadi. Ini sudah aku contohin. Di produk kita buat yang namanya, aku buat manual lagi aja ya. Yang namanya relasi ke namanya tadi apa ya, tabelnya produk detail. Maka kita buat
nama relasinya ini harusnya sesuai dengan nama tabelnya. Jadi jangan buat misal tadi nama tabelnya itu produk detail, terus nama relasi kita detail produk, kan gitu. Detail produk pakai bahasa Indonesia kayak gini. Nah itu nanti akan membingungkan teman-teman satu tim ya. Ini namanya produk details, tapi relasinya detail produk. Kalau relasinya detail produk, berarti harusnya tabelnya ya harus detail produk. Itu sih menurut saya best practice-nya. Nah, best practice kedua yang ini adalah, jadi kan nanti ada has one, ada has many, ada belongs to many. Nah, yang has one ini kalau dalam bahasa Inggris dia nggak boleh pakai s. Nggak boleh pakai s kayak gini. Kalau has many dia harusnya pakai s. Nah, ini suatu best practice ya, convention. Jadi ya kalau nggak gini juga nggak apa-apa sih. Cuma best practice-nya di Laravel, kalau has many atau belongs to many harusnya pakai s di akhirnya. Kalau bahasa Inggris ya. Kalau tabelnya bahasa Inggris, kalau tabelnya bahasa Indonesia ya bebas. Ini kita contohin nggak pakai s karena has one. Kita return this has one. Terus kita mau relasi ke model apa? Di sini di GitHub yang udah aku buat tadi udah aku buat yang namanya produk detail ini. Teman-teman langsung pakai aja. Berarti kita relasi ke namanya model produk detail. Terus ini for eigen key parameter kedua ini bisa diisi atau bisa diisi atau enggak. Kalau enggak diisi itu dia akan mengikuti yang namanya standar si Laravel sendiri. Jadi standar si Laravel sendiri itu for eigen key harus mempunyai prefix underscore ID. Misal ini produk ya, berarti for eigen key-nya menurut si konvensional Laravel yakni adalah produk ID gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nulis di parameter kedua ini produk ID. Tapi kalau teman-teman misal for eigen key-nya buat sendiri, misal ID produk. Nah, ini teman-teman perlu menuliskan di sini. Namanya parameter kedua ini. Parameter ketiga aku juga belum pernah ya. Local key ini untuk apa? Kayaknya dia local key-nya, primary key-nya dia sendiri. Kalau kita kan standar ya di Laravel atau di Java dia pakai yang namanya local primary key ID. Production detail. Oh ya, tipe, sorry. Nah, ini tipe nih. Sorry, tipe. Product detail. Gitu ya. Oke, ini has one. Terus cukup nggak kalau misal kita cuma query, misal kita pengen query dari produk ke yang namanya produk detail. Cukup nggak kalau kita cuma membuat relasi dari model produk ke produk detail? Kalau kita cuma kayak gini doang? Jawabannya adalah cukup. Jadi kita nggak perlu buat relasi di dalam produk detail ini karena kita kan cuma di controller kita kan cuma ada query, ada elemen kayak gini kan ya. Jadi misal kita nggak buat relasi di produk detail ke produk itu udah bisa. Tapi kita untuk training ini kita istilahnya dilengkapi lah. Ini ada BS1 dan kita juga harus mendefinisikan belongs to-nya. Di sini langsung aja kita tulis belongs to-nya. Nah kalau belongs to ini sama kayak has1 tadi ya. Dia nggak boleh plural. Jadi dia harus singular katakannya produk. Dan namanya belongs to produk class. Ini sama.
Ini sama parameter kedua, yakni Fragrance key-nya dia. Kalau misal dia nggak apa, Fragrance key-nya dia nggak standar Laravel, kita harus menulis di parameter kedua ini. Parameter ketiga dan 4 aku juga belum pernah nyoba ya, karena belum ada itu. Mungkin teman-teman bisa ngeliat sendiri di dokumentasinya Laravel. Jadi istilahnya saya ngasih pancing ya, bukan ikan, Mas. Oke, jadi teman-teman harus nyari sendiri ya. Yang perlu kita pancing. Ini untuk bantuan. Mungkin dari sini ada yang mau nyoba dulu atau ada pertanyaan kenapa ini has1, kenapa nggak belongs to? Tadi udah terjelasin sih. Nah, mungkin yang lain sambil nunggu ya, minum dulu. Oke. Ini kita lanjut aja ya. Ini kan coba ya Pak. Itu coba di has1-nya tambahin 3 itu coba nan. Ya. ID berarti apa? ID. Fragrance key berarti key-nya berarti tadi apa? Product ID. Terus parameter ketiganya primary ID-nya dia. Bukan primary ID ya. Setahu local key itu kolom. Ya, kolom. Nama kolom. Ya, nama kolomnya ID kan. Enggak. Coba lihat gitu ya. Kolom. Kolom gimana, Mar? Nama kolom biasa kan, nama kolom yang di database. Iya, join kan dia cuma butuh 2 kan, fragrance key dan primary key. Berarti kalau ini fragrance key berarti yang ini primary key. Itu ya. Ini tapi ini lihat dulu ya di sini. Ya, nama kolom. Nah, jika kamu ingin ngejoin selain ID, dia pakainya yang ini kolom ketiga. Misal kadang-kadang ada suatu kasus tuh, misal di produk ini ada kolom kode. Itu pakai varchar. Oke. Misal ada beberapa kasus itu yang dia relasinya nggak pakai ID atau apa, nggak pakai primary key, dia pakainya yang namanya kolom kode ini contohnya. Ini di WebSDM juga ada yang relasi pakai kode. Ini kan nggak sesuai dengan Laravel kan. Laravel kan kolomnya ID. Sedangkan kita mendefinisikan sendiri dengan yang namanya kolom kode ini. Kita bisa masukkan di parameter ketiga. Kita coba ya. Ini kodenya aku isi 1. Terus local key-nya kita isi kode. Terus kita lihat di controllernya, kayak gini. Kita langsung DD aja, langsung DD produk. Dia harusnya punya cuma punya 1 produk detail harusnya. Kalau tadi parameter ketiga diisi kode ya. Jalanin di sini.
dia 15 benar, jadi produknya ada 15. Di sini kita contohin di bawah sini, dia harusnya nggak punya relation. Nah, relasinya 0. Terus ini nomor 1 tadi harusnya dia punya. Nah, ini dia punya. Kalau misal kita ganti ID kan standar Laravel ya, ID. Dia akan 15-nya akan keisi semua. 1 jelas ada tadi. Terus kedua, ini juga ada. Itu, Mar. Yang sekarang produk detailnya yang belongs to-nya juga tambahin juga dong, berarti 3 itu. Ya enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya belongs to kalau nggak ada belongs to nggak masalah. Ya nggak masalah, soalnya kan kita cuma manggil ini dari produk ke produk kita. Nanti masalahnya ketika kita manggilnya dari produk kita, produk detail, itu nanti bakal masalah. Iya, soalnya nggak bisa ngakses itu produknya karena nggak dikasih belongs to. Ya, betul. Gimana, lanjut atau nyobain? Lanjut lah. Lanjut ya, ini nyoba sendiri ya. Langsung ini ya. Iya, tahu. Nah, ini yakni slide selanjutnya adalah penerapannya. Ini file produk detail. Kita coba ya ini. Jadi ini aku ngoding. Jadi nulis di sini aku belum nyoba loh ini. Siapa tahu error kan, nggak tahu sih ya. Produk find 1 produk detail. Produk detail. Nah, error. Dia 0. Nah, ini salah kan? Ini harusnya produk detail. Karena dia kan bukan nama kolom ya, dia relasi, berarti harus namanya sesuai relasinya. Itu slide nomor 2 yang ini cara menggunakan ya, jadi cukup gampang ya. Menggunakan hash1 itu cukup, jadi lurus aja lah. Istilah hash1 itu lurus, nggak ada neko-neko kayak nanti ada hash many juga, itu kan cukup nggak lurus, istilahnya neko-neko. Itu hash1 itu cukup standar. Ini gitu, terus ini lanjut ya. Yang lain udah ngerti kan ya. Ini kita lanjut ke yang namanya one to many. Jadi kalau tadi kan contoh kasusnya produk mempunyai satu produk detail. Nah, di slide ini kita contohkan produk itu bisa mempunyai banyak foto. Kayak di Bukalapak atau Tokopedia ini kan satu produk bisa punya banyak foto kan ya. Nah, kita di sini bisa dinamakan one to many relationship. Itu jadi secara SQL atau secara query builder dia nggak ada bedanya sama antara one to many dengan one to one. Jadi query-nya sama, tapi di Laravel sendiri ada perbedaan. Yang ini adalah si parent table ini dia harus pakai yang namanya method hashMany untuk child table sama belongs to. Itu kita contohkan di tabel produk ini sama ya, sudah saya kasih tadi. Jadi karena ini hashMany, jadi penamaannya produk foto ini harus penamaan plural.
Jadi jamak produk photos. Terus ini mungkin ada yang tanya, kenapa itu enggak foto saja? Kenapa enggak foto saja? Kan lebih singkat kan ya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi penamaan relasi ini menurut saya harus konvensinya itu harus sesuai dengan si nama tabelnya. Jadi kalau tabelnya produk putus ya harusnya di sini hasilnya produk putus. Gitu, di sini harus plural, terus kita return this has many tadi apa, produk putus belum ada. Ini lupa aku buat modelnya ya. Sama produk foto. Ini kita membuat relasi ke yang namanya model produk putus. Produk foto. Kita namanya kelas. Ini sama parameter kedua sama tadi. Sama kayak hash1. Ini ada frequency dan local key, di sini juga ada frequency dan local key. Itu terus di produk foto untuk training ini kita juga contohkan ya. Ini tak kasih tabel aja gini biar aman. Karena kita nggak menjelaskan model secara detail, kita jelaskan eloquent aja. Ini produk foto, produk putus. Nah, dari produk foto ke produk ini relasinya pakai yang namanya belongs to. Belongs to tetap dia pakai singular. Belongs to ke produk. Ini udah jadi as many dan belongs to. Terus kita praktekkan langsung aja ya. Kita praktekkan cara penggunaannya. Nah, ini cara penggunaannya. Pertama kita contohkan yang mengambil child dulu ya. Contohnya ini. Kita punya produk, find, terus relasinya tadi produk putus. Ini salah ini harusnya ini enggak. Ini harusnya produk putus. Kita copy paste aja lah, cepet. Ini beneran produk find ID. Nah, penggunaan cuma kayak gini doang, find, terus nanti dia produk putus, dia akan banyak karena satu produk ini kan punya banyak produk putus. Jadi nanti karena banyak, dia bentuknya collection atau dia bentuknya collection, maka kita perlu for each. Kita bisa akses di sini ya. Itu produk foto. Ada tuh kompresnya. Produk foto. WIDTH with R. Itu cara mengecho, jadi ini ada 112. Ini gampang, lanjut lah, ini pasti udah bisa ya. Ini Safira udah pernah Laravel kan ya? Ini udah bisa semua mungkin. Udah, Mas. Oh ya. Terus tadi mengambil child, sekarang kebalikannya ya. Kita mengambil foto. Jadi di sini
kasusnya kita udah dapat ID produk foto. Kita pengen dapat nama produk itu, pakainya yang seperti ini. Kita aja banyak banget. Foto, find ID. Jadi formatnya kayak gini. Dia hasil requirement-nya apa, terus kita panah relasinya, kita panah lagi nama kolomnya. Nanti dia akan muncul nama produknya. Contohnya lagi nama produk. Tadi mengambil parent dari si chart model. Lanjut ya, lanjut. Nah, kita lanjut. Ini nanti bakal banyak mikirnya yang bawah ini ya. Ini standar-standar dulu aja ya. Ini many to many relationship. Many to many relationship itu ini kita contohkan ya. Jadi produk itu mempunyai banyak kategoris. Nah, di kategoris itu juga dia dipakai juga di semua produk, di multiple produk. Jadi kalau pakai one to many jelas salah ya, karena kalau one to many mungkin satu kategoris ini cuma dipakai di satu produk, tapi ini kasusnya beda kalau many to many itu. Jadi satu kategori bisa dipakai oleh banyak produk. Itu namanya many to many. Ini sama secara beda deh. Kalau secara query dia butuh yang namanya join satu lagi. Dia butuh yang namanya join satu lagi kayak gini. Ini. Ini join satu lagi nih. Jadi kita bisa panggil ya, kalau di sini tuh parent, istilahnya ya bukan parent sih. Ini first table. Nah, yang tengah-tengah ini biasanya kita panggil ini pivot table. Jadi tengah-tengah ini pivot table, nah yang ini second table. Pivot table ini gunanya untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang kedua tadi, karena kedua tabel ini adalah many to many. Jadi kita membutuhkan yang namanya tabel tengah, istilahnya gitu. Maka joinnya juga perlu ya, gimana? Ya, mulai lagi nih. Berarti yang first table itu nanti di modelnya pakainya belongs to many ke produk kategoris. Nah, itu kan berarti di produknya pakai belongs to many. Terus nanti di produk kategoris ke kategori itu pakai belongs to. Nah, dari kategoris ke produk kategoris itu kan nyambung kan, berarti pakai belongs to many ke produk kategoris. Ya, coba lagi. Nah, itu kan ada first table itu maksudnya produk kan, tabel produk kan. Ya. Dia itu relasi ke produk kategoris. Nah, enggak. Ya. Tapi harus bacanya gini sih, paling gampang. Jadi produk itu relasi ke kategoris. Dia pakainya belongs to many. Kalau dia produk cuma relasi ke produk kategoris, kita cukup pakai has many doang tadi. Udah nggak? Nanti bisa dipraktekkan sih. Jadi nanti pivot table ini nanti akan dilangkai di model produk kita akan dilangkai. Jadi dia produk nanti parameter pertama langsung ke model kategoris ini. Oh, berarti belongs to many-nya ke kategoris. Ya. Jadi di Laravel pivot table ini boleh nggak dibuat model, atau dibuat model juga boleh. Tapi biasanya kalau aku nggak perlu dibuat model sendiri, karena kan dia cuma penghubungannya. Jadi di project beneran ini produk kategoris ini biasanya nggak dibuat model. Jadi dari produk langsung loncat ke kategoris, tapi dia pakainya belongs to many. Dan second table-nya belongs to many ke produk, dari kategoris ke produk. Ya, betul. Langsung kita praktekkan ya. Siapa tahu aku bohong gitu loh. Gitu. Kita kategoris. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi harus plural. Pattern this belongs to many ke
model kategori. Nah, ini ada banyak ya, banyak parameter ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter. 7 parameter ini akan kita bahas satu-satu ya. Tapi ini yang sederhana dulu. Bisa nggak kita coba ya. Ini produk mempunyai banyak kategoris. Kita langsung praktek aja di bagian ini controllernya. Produk kategoris ini udah ada. Kita dd produk. Kita ngelihat produk nah salah nih. Kita lihat salahnya di mana salahnya? Nah, ini kategori produk. Jadi ini mungkin teman-teman bisa tahu salahnya ya. Jadi di Laravel itu ada yang namanya tadi convention-nya. Jadi kalau many to many gini, nama tabelnya harus pertama itu harus si relasinya kategori, terus baru underscore, baru dia si pair-nya tadi. Gitu. Nah, karena kita nggak membuat tabel kategori produk, jadi kita tadi membuatnya namanya produk kategoris. Maka kita perlu parameter tambahan di sini. Parameternya kalau nggak salah kedua ini ya. Nggak salah ya. Kita coba dulu pada kategoris. Kayak gini. Maka dia harusnya bisa. Nah, kan bisa kan. Jadi tadi error kenapa? Karena si Laravel ini nganggep si model si tabel tengah ini kategori underscore produk. Jadi si Laravel nggak tahu ini. Kita memberitahunya di parameter kedua ini. Oh, nama pivot tabelnya tengahnya ini. Itu. Nih, saat ini muncul nanti di bagian relations. Ini ada pivot. Pivot kita juga bisa ngambil pivotnya nanti. Pivot itu tengahnya nanti. Jadi tengahnya ini ada produk kategori dan cuma gini doang ya. Produk ID dan kategori ID. Kita bisa ngambil pivotnya. Ini kategori dapat. Terus selanjutnya kita definisikan dulu ya di kategoris. Kategori ini dia juga belongs to products. Ini produk. Kita langsung praktekkan tanpa ngasih parameter kedua ya. Kita ganti aja kategori ke products. Dia harusnya error dengan errornya tadi kategori produk nama tengahnya. Kan sama kategori produk. Jadi gimana nih convention-nya ini gimana nih? Kayaknya dia urut anu ya. Urut abjad ini Mas ya. So ya. Kenapa enggak ini produk dulu baru underscore kategori ya? Nah, itulah kenapa aku selalu eksplisitkan karena nggak hafal juga itu konvensinya itu kadang. Ya, ini aku juga baru tahu nih. Ternyata konvensinya dia kayaknya urut abjad C dulu baru P. Aku nggak pernah ingat itu jadinya selalu eksplisit. Masukkan produk kategoris. Muncul dia satu kategori dia mempunyai 2 produk. Ini juga muncul pivotnya tadi.
Itu gitu ya, Ki. Aman ya. Kalau yang tadi itu, Ya. misal coba balik yang tadi. Ya itu nggak usah pakai table, tapi public function kategoris produk itu gimana? Bisa nggak? Ya. Siapa tahu penamanya tuh dari function itu loh. Function kategori Public function produk kategori. ini Ah, kategoris gitu ya. produk kategoris gitu. Terus tanpa pakai table bisa nggak? Siapa tahu Laravel ngambil dari nama fungsinya itu. Ya, dulu. Coba aja dulu. Bisa. Tapi nggak error ya? Oh, di controllernya masih ini. Kategoris. Error. Salah mah. Itu kategori Ya? Kategori find. kategori produk. Teman, kategori find. Kategori find terus di sini produk kategoris kan? Nama itunya apa? Nama table Ya konvensinya ini. Nama table pivotnya ini produk underscore kategories. Oh, ya berarti nggak bisa ya udah. Kukira lewat function itu loh. Atau mau pull request ke Laravel. Request ke Laravel ini harus konvensinya ini. Itu atau lagi ada yang mau nyoba ini parameter ke 4, 5, 6, 7 ini kayak nggak pernah dipakai sih ya. Aku juga nggak tahu sih. Kelihatannya sama kayak itu deh. Sama kayak yang Iya, ini ada belongs to yang biasa. Iya nih contohnya ya Fragment pivot, berarti kita ngambil kayaknya lah kita ngambil dari ini Fragment-nya, berarti kalau tadi dari kategori ini kategori kan ya, berarti Fragment key-nya yakni ini. Nah, coba sih ini. Coba dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba dulu ya, coba sendiri ya. Jadi aku nggak ngasih ikan tapi ngasih pancing. Ya biar cepet ini. Ini banyak ini. Ini baru standar ya. Jadi yang tadi itu yang sering digunain. Parameter 34 nggak sering digunain. Lanjut ya, Diki ngerti kan? Diki aman? Aman. Sip, mantap. Ini penggunaannya tadi udah jelasin. Nah ini yang belum ini mendapatkan pivot, jadi tengahnya. Siapa tahu kan kita contohnya ini kita pengen dapetin si produk tadi dikasih kategori itu tanggal berapa. Contohnya ini kita bisa pakai panah pivot created at kayak gini. Contohnya kita buat dulu di sini produk kategoris, kita buat kolom created at. Kita kasih contoh di sini ya Kak. Satu. Kategoris produk ini. Apa yang dapetin pivotnya berarti item ada itu komplainnya pivot created at. Ini ya. Nah, salahnya karena tadi ya salahnya apa nih?
0 produk. Ini harusnya ada pivot created tadi, relation pivot created, itu nggak ada. Oh ya, sorry. Pivot ini dia emang nggak muncul di sini ya, relation. Jadi dia munculnya cuma yang fragment sama fragmentnya, antar fragment. Jadi kita harus mendefinisikan di sini pivotnya. Nah, kosong. Apa kosong? Bisa kita isi semua. Harusnya muncul. Kosong ya? Kenapa ini? Produk. Kita lihat dulu di sini pivot item. Benar kan ini ada? Di relasinya udah kamu tambahin itu apa? With pivot gitu. Di relasinya Itu kayaknya harus eksplisit di kalau mau itu with pivot gitu. ya benar sekali. Gitu ya, itu pivot. Jadi pivot itu untuk dapatin nilai tengah, tabel tengahnya. Terus lanjut. Nah, ini bagian eager loading ya. Jadi kenapa sih si Laravel ini menciptakan eager loading ya? Jadi eager loading itu memecahkan masalah yang namanya query n+1. N+1 itu nanti bisa dibaca di sini ya, di domain Laravel sendiri, eager loading. Ini ada yang namanya ini eager loading meringankan masalah query n+1. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini banyak sekali. Terus nanti bakal muncul pertanyaan, bedanya eager loading dengan loading biasa atau lazy loading itu apa? Nanti bisa terjawab di slide selanjutnya ya. Jadi eager loading ini nanti istilahnya berguna, akan terasa query ini berat atau enggak itu ketika datanya udah banyak. Kalau datanya cuma 5 atau 10, kan kita develop nggak mungkin kita buat seeder banyak-banyak. Kita paling buat seeder paling berapa, 10 atau 15. Itu nggak kerasa. Makanya ketika kita development buat lazy loading itu kita ngerasanya itu aman-aman aja. Padahal kalau datanya udah banyak nanti bakal menjadi masalah karena kan query-nya itu kan di load dalam perulangan. Walaupun kalau pakai pagination juga paling juga ngefeknya dikit, tapi kalau dalam query-nya relasinya banyak juga pakai pagination pun juga tetap juga memakan waktu, memakan query. Ini contoh eager loading ini salah satunya pakai metode yang namanya with. With terus nama relasinya apa? Itu eager loading. Nah, ini nanti teman-teman bisa itu ya membandingkan hasil dari lazy loading versus eager loading. Kita coba, ini nggak bisa di copy dari sini ya. Mas Anan. Ya. Isi loading itu berarti default udah dipakai Laravel defaultnya gitu ya?
Ya, secara default Laravel gitu. pakainya lazy loading ya. Berarti lazy loading itu di Eloquent-nya. Ya, Penampakannya. ini kita kan kita bicarakan Eloquent ini. Jadi kalau query builder kan enggak kan, kalau query builder kan kayak SQL biasa kan. Ya, SQL biasa. Query builder kan bisa pakai join. Jadi sama ya nggak lebih berat ya sama sih kayak Eager loading. Ya walaupun query-nya beda tapi istilahnya nggak ada query dalam perulangan gitu loh. Kalau query builder itu. Query builder pakai join loh ya. Lanjut aja ya, nanti kita juga bisa membandingkan dengan join. Ya lanjut. Ya. Itu all itu lazy loading berarti. Enggak, kalau lazy loading itu di sininya. Di sini ya. Lazy loading nanti prosesnya di sini. Oh, itu namanya nyebutnya lazy loading. What? Iya. Jadi loading yang malas. Ya kita coba. Di loading itu maksudnya loadnya itu di sebagian dulu pas dibutuhkan atau gimana? Loadnya itu dipanggil ketika ini for each ini. Jadi ketika di dalam for each ini dia itu sebenarnya manggil query lagi. Jadi ini query pertama product all ya, select bintang from product. Nah, nanti di sini tuh dia manggil select bintang from product detail where product ID sama dengan berapa gitu. Nanti kita cobalah. Daripada bayangan sulit kan ya. Diki. Atau ini yang nyoba Diki. biar lebih mengena. Lanjut ya. Biar nanti kan kelihatan nih bedanya. Produk al ini echo. Nah, kita nangkep query-nya pakai ini db query log. Nanti muncul berapa sih query yang dihasilkan dari lazy loading ini. Kan lazy loading. Kita bandingkan ya. Nah, bisa kita lihat kan ya. Ini total query 16, ini benar kan? 16 kan? 0 sampai 15 kan 16. Total query 16, tabel produk 1. Nah, produk detail ini dia mempunyai query 15. Bisa kita lihat di sini. Pertama mesti query produk nih, select bintang from product. Nah, yang kedua ini dia akan kayak gini tadi. Select bintang produk detail where produk ID-nya berapa. Produk ID-nya ini tadi banding satu ini. Gitu Ki. Ini lazy loading. Kita bisa ingat-ingat ya, ini ada 16 query. Ini kalau dijumlahkan time-nya nanti kita bandingkan ya, jumlah time-nya berapa. Terus kita beranjak mana hasil query-nya. Hasil query-nya kayak gini. Ini ada 16. Terus kita beranjak sini ya, Eager loading. Komen dulu di sini. Nggak usah komen lah, kita komen aja link. Kita komen, kita buka tab satu lagi. Ini tab Eager loading. Salah. Get. Klik dulu produk detail. Get. Produk detail. Yang ini tadi produk detail ini.
Detail. Kita cek yang eager loading ya. Ini lazy, yang ini eager. Nah, bisa kita lihat di sini cuma ada 2 query. Query produk biasa. Nah, yang satu ini dia nge-query tapi where in. Ini ada where in kan ya. Where in. Jadi dikumpulkan semua. Ini ada 15, ada 16. Yang ini cuma ada 2. Ini kalau kita jumlahkan time-nya juga mesti lebih cepat yang ini. Kita lihat aja, yang ini cuma 1, yang ini ada 0, 0,0,0,0,0,0. Ini kalau datanya cuma 15 memang nggak kerasa, tapi nanti kalau datanya banyak dan relasinya juga banyak itu baru kerasa. Itu Ki, paham kan Ki perbedaannya Ki? Ya Mas, jadi untuk perbedaannya bisa sih. Ini lazy loading kayak gini, eager loading kayak gini. Cara makanya juga udah paham. Ini habis ini area kayak gini, eager loading kayak gini. Cuman yang tadi sih masih yang kenapa ya disebut lazy loading gitu loh? Ya itu. Ayo, googling dulu lazy artinya apa lazy? Males. Wah, ini filosofis. Loading. Kasarannya ya sakarepe sing gawe tuh ya. Ngono kuwi. Ayo, naming. Harus dipahami artinya lazy apa. Translate dulu aja, translate apa? Jangan yang istilah ini, jangan yang istilah programming dulu, istilah apa aslinya gitu. Kalau secara Google Translate lazy itu apa? Saya ngerti itu sih apa ya, kayak lazy itu loading ya. Jadi kayak dia itu downloadnya atau loadnya itu ketika dibutuhkan aja sih. Emang front end. Oh bukan ya? Lazy load. Iya, lazy load. Ayo ke bawah. Lazy loading nggak ada sih. Intinya gitu aja lah ya. Cepat. Oke. Tapi intinya yang namanya untuk meningkatin performa gitu ya, pakainya defaultnya ya login aja gitu kan. Gimana defaultnya? Ya maksudnya harusnya pakai eager loading lah untuk meningkatin performa gitu. Karena dari waktu sama total query-nya kan, kalau yang isi kan ada 15 tuh, tadi 16 ya. Kalau yang eager 2 dan waktunya itu sedikit lah gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, ini contoh cara penggunaan. Ada 3 cara penggunaan. Ini yang sering digunakan sih. Walaupun nanti kalau lihat di Laravel dokumen juga masih banyak lagi. Ini yang sering digunakan. Jadi relationship ini dia bisa multiple kayak gini. Jadi produk ini nanti relasi ke produk detail, produk foto, kategoris. Terus dia juga bisa nested. Misal nanti produk foto sini dia punya relasi ke tipe, dan kita dari produk ini pengen ngambil tipe, dia si eager loading ini bisa pakai titik kayak gini, pemisah titik kayak gini. Jadi bisa nested. Nestednya ini bisa banyak, nested 3, nested 4 gitu. Terus bisa dengan where with function. Ini contohnya where width-nya lebih dari 500, maka dia muncul kayak gini. Gitu. Mas, ini enggak ada ya. Multiple relation paham sih penggunanya untuk apa, yang where juga itu kan ketika ada suatu kondisi, misalkan ketika ada ngecek roundnya gitu kan, jadi kan pakai yang nomor 3 gitu kan. Cuman untuk yang nested itu dia dipakai ketika apa ya? Ya ketika misal kita punya gimana ya? Atau kita contohkan ya? Ya ini jadi gimana Mar? Nyari ketiga gitu, berarti nyari kakek, berarti nyari apa cucu berarti.
Ya dia, kamu Nyari pengen cucunya. kamu pengen dapetin produk dan produk putus dan produk tipe. Ini pakainya yang nested tadi. Kenapa nggak ini tipenya nggak dimasukin ke sini aja? Karena kan si produk nggak punya relasi ke tipe. Yang punya relasi ke tipe kan cuma produk putus. Oh Itu iya. kita praktekkan aja ya. Oh udah ngerti ya? Atau kamu yang praktekkan? Mas dulu aku yang mengamati dulu, yang tukang tanya. Ini praktekkan nggak? Nggak salah ya? Nggak usah. Saya nggak usah ya Mas. Tadi kan udah paham filosofinya sih, kayak penggunaannya. Oke, ya. Jadi kalau pengen dapetin produk putus dan tipe, makanya nested ini. Oke, next. Next. Nah, ini tadi eloquent. Di eloquent dan model ini ada yang namanya fitur aksesor. Jadi fungsinya untuk istilahnya untuk ngeformat lah data yang kita ambil dari database. Contohnya ini pertama ini harga. Kita kan nggak mungkin kan ya di database kita nyimpen harga itu pakai RP titik 3000 atau RP titik nanti ada komanya RP titik 3,5 titik 0,00 gitu kan nggak mungkin kan di database. Jadi di database kan kita cuma nyimpen integer. Nah, kalau kita pengen nampilkan sesuai format kita, kalau kita letakkan di controller, kita ngubahnya di controller manual RP, itu kan nanti kan bakal banyak kan ya. Kan bisa juga kita punya banyak controller yang ngakses model itu. Jadi nulisnya satu-satu gitu kan repotnya. Nah, di Laravel punya ada yang namanya aksesor kayak gini. Jadi dia akan ngeformat sesuai yang kita inginkan. Ini untuk di Java sendiri ini punya convention ya. Jadi aksesor ini harus diakhiri oleh yang namanya present. Bisa kita lihat di sini. Rafold. Yang mana tadi? Yang mana itu, Mas? Dulu ada. Apa? Convention untuk aksesor. Di Laravel ada kan ya? Pakai present. Itu guideline. Model atau view ya? Model kosong. Permission. View ya. Masa view ya? Nah ini. Aksesor. Kok excerpt? Present. Ya. Ada presentnya di depan. Iya, tapi kok ini di Laravel excerpt? Harusnya apa? Itu kan present excerpt. Excerpt itu nama kolomnya. Oh, di depan ya? Oh ya, di depan. Berarti ini salah nih. Oh, biasanya di belakang. Oh, itu buat Laravel Ini aja, bukan Laravel kan? enggak Javan, kesepakatan di Javan sih. Jangan Mas. Hah? Serius? Bukan Laravel ya. Iya, kesepakatan ini guideline. Wah, convention. Tahu aku cuman atribut gitu belakangnya ya. Nah, itu harus dicari tahu tuh why-nya tuh kenapa seperti itu gitu. Ya. Kenapa tuh? Di sini ada nih. Berarti ngasih namanya present bla 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 atribut. Present underscore nama kolomnya. Ya, berarti present bla 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 atribut kan? Ya, betul. Terus tadi ada pertanyaan dari Mas Boy, kenapa harus pakai present tadi kan ya? Nah, ini kejadian dulu pernah di project apa gitu. Ada yang buat aksesor, dia nggak pakai kayak gini. Nah, ada programmer itu yang bingung. Ini di sini ada kolom, misal tadi mana? Di sini ada kolom press kok, tapi di tabelnya kosong. Misal ini ya, kita buat aksesor harga.
harga tanpa present gitu ya. Nanti programmer bingung di hasil DD tadi, hasil DD di sini itu ada kolom harga, tapi kok di database nggak ada. Kan bisa ngeliat di original, ya nggak sih? Kan ada yang kan Paravan ngasih, kalau DD tuh ngasih ada 2 kan, yang originalnya sama yang atasnya itu. Ya kita coba dulu ya. Kita coba dulu, aku juga baru tahu. Coba deh. Aku ada Ini original, satunya yang udah ke format deh. Kalau hasil DD. Kita ngambil view aja ya nanti ya. Jumlah lihat get ini get jumlah Present. Bentar, kita nggak pakai present dulu. This view. Terus ini kontrolnya kita product all aja. Kita aja. Tadi di sini product all. Kita lihat ada nggak original. Nah, ini ada 4 sama 4. Nggak ada ya. Mana jumlah? Ini di produk kan get jumlah atributus atau atribut. Jumlah nggak ada. Misal kita tak fan aja lah, fan 1. Dia nggak ada nih. Kalau misal kita tambahin jumlah, bisa ya. Itu. Jadi nggak dimasukin, nggak ada di original mah. Itu yang ada tuh apa ya? Sebentar. Yang ada itu kalau nggak salah. Lupa aku saya. Iya dulu sih. Width ya atau apa sih yang itu yang ditaruh di modelnya? Lupa. Tambahin. Width apa sih? Width kelihatannya deh. Width tadi di relation sih. Enggak, maksudnya width-nya yang maksudnya ditambahin di atas di modelnya itu loh. Jadi langsung keambil. Oh, kita coba. Kalau kita nyoba, aku juga baru tahu. Kita bisa nambahin width selain tadi di controller, kita bisa nambahin di sini ya. Kita langsung width di sini, jadi dia akan otomatis eager. Lupa aku. Produk masih produk detail. Enggak, dia nambahin di relation. Dulu juga pernah nih ada tapi. Mas, aku mau tanya, Mas. Ya, iya. Jadi secara garis besar untuk asesor tuh dia bakal ngubah, bukan bakal, tapi dia bisa mengubah suatu data sebelum diambil atau dimunculkan atau disimpan ke database atau gimana gitu. Secara garis besar. Jadi ada 2, ada asesor, ada mutator ya. Kalau yang nampilkan kalau asesor itu dia untuk memformat data yang sudah diambil dari database. Jadi dari database kita ngambil press, terus kita pengen ngeformat tambah RP gitu. Itu namanya asesor. Terus kalau yang insert ke database itu namanya mutator. Untuk format data yang akan disimpan di database. Gitu. Jadi kita nggak perlu di per controller atau per view nambahin RP gitu kan repot kan ya. Siap. Paham. Ya. Ininya mutator itu digunakan ketika mau
menyimpan ke database itu ya. Kita mau Ya. mau manipulasi gitu. Ya. Ini aku ada pertanyaan nih. Contoh mutator, contoh penerapan mutator di project apa biasanya, Ki? Saya kan baru ngerti kan fungsi mutator ini. Contohnya apa? Contoh yang paling menonjol kan ada kan ya? Apa sih? Jadi kita insert nggak perlu ngubah-ngubah. Nah, Skor apa ya? Money, apa? uang. Itu uang. Money, Desimal maksudnya integer misal 3 ntar dikasih mutator jadi 3.00 gitu. Enggak ya. Ya itu pokoknya otomatis ya. Ya ini contohnya itu password. desimal itu table. Bukannya integer sama desimal. Biasanya otomatis ya. Misal Ya, kita masukin integer, nanti di database otomatis ada 1.00 gitu sih. Oh, pakai password itu maksudnya Ya, contohnya password. SKS134, nanti contohnya jadi MD5 atau apa gitu ya, atau di hash gitu ya. Ya itu biasanya pakai mutator. Bisa pakai mutator. integer 0,3. Lihat aja di controllernya si Laravel. Ketika register dia kayaknya ada mutatornya itu, password itu. Itu ya, jadi bedanya si asesor tadi gitu pengertiannya, tapi terus apa? Penerapannya kalau asesor itu depannya ada get kayak gini. Kalau si mutator dia pakainya set terus kita ngeset di sini atributnya ini apa. Jadi ada dua perbedaannya di sini dan di sini. Gitu. Kalau mutator ini dia nggak perlu pakai convention tadi. Kalau asesor kan kita perlu convention tadi get present harga. Kalau asesor, kalau mutator ini nggak perlu ya. Jadi langsung aja. Ini Mas rada kalau di OOP kan itu kan kadang ada mutator sama asesor juga itu ya. Jadi bedanya yang di konsep OOP sama yang di Laravel ini apa sih? Apa sama mungkin konsepnya? Emang ada sesar mutator di OOP? Setter getter mungkin maksudnya. Setter getter. Oh iya. Di mana? OOP. OOP kan setter getter, ini Beda mutator. Beda. Ya ini kayak setter getter tapi ada magicnya itu. Ini kayak setter getter tapi dibumbui magic. Jadi nanti otomatis si Laravel yang handle gitu sih. Itu pengertian dari saya sih. Kalau aku kayak format doang sih sebenarnya. Iya. Ya karena sebenarnya sih bisa aja sih kamu nambahin fungsi misalnya ini ya set name doang gitu. Ya nanti dipanggilnya di modelnya ya set name gitu. Itu juga bisa kan, misalnya kalau plain OOP kan kayak gitu ya. Bener nggak? Diki kayak gitu ya, Diki ya maksudnya ya. Misalnya coba deh dicontohin gitu, misalnya set name. Terus ya nanti manggilnya berarti kan set name kan, kalau tadi ngomongin apa setter getter tadi itu kan. Ya, kita contohin ya. Kita contohin di produk. Ini set name. This attributes name. Contohin controller. Produk. Produk terus set name. Nah, ini ada tuh kompetnya. Ini nama produk pertama itu TV 21 inch. Terus kita save.
Ini update ya ceritanya ya. Mau update, kita lihat query-nya. Update nggak ada. Without set mapping sih. Timestamp. Kalau segini bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Ini dia update. Dia select terus update. Yang namanya dia name pertama itu defensi ini. Jadi ya sama aja sih. Cuma lebih asesor lebih singkat. Kita buat asesor ya. Kita buat asesor. Tadi set name attribute. Lebih singkat berapa karakter juga sih. Jadi kalau asesor cuma gini doang. Name kayak gini doang. Readable gitu sih. Singkat. Ini bedanya. Ini asesor. Ini setter. Singkat berapa ini? 1, 2, 3. Gitu Gi, bedanya Gi. Oke. Ya. Lanjut, mutator udah. Nah, ini lanjut ke scope. Scope ini biasanya digunakan untuk itu. Kalau kita mempunyai where yang panjang, contohnya kita pengen di setiap controller kita pengen ngambil produk yang statusnya aktif. Atau di sini contohnya yang view-nya lebih dari 100. Itu kalau di manual kan repotnya. Jadi di controller kita nge-where lagi. Itu kalau where-nya 1 lebih enak sih. Kalau where-nya banyak, misal ada 3 where. Itu kalau nulis manual di controller kan juga repot juga kan. Maka di Laravel ada yang namanya ini scope. Jadi ada 3 scope. Global scope, anonymous global scope, dan local scope. Untuk training ini kita pelajari aja yang local scope. Jadi teman-teman bisa ngajari yang global dan anonymous di Laravel sendiri ya. Jadi yang untuk training ini kita pakai yang local scope aja. Kita contohkan di produk. Produk kita contohin, jadi si scope ini penulisannya apa konvensinya dari Laravel itu di depan nama scope. Jadi ini nama scope, di depan nama scope harus ada kayak gini, prefix scope kayak gini. Aturannya ya. Itu aturannya biar bisa menjalankan magicnya si scope ini. Kita tentukan scope populer. Kita lihat di sini produk ada yang view-nya lebih dari 100 itu ada 3. Berarti nanti harusnya muncul 3. Kita lihat di controller tadi ini. Kita manggil scope cuma kayak gini doang, popular. Oh, ada auto komplainnya ya. Bentar. Popular. Nggak ada auto komplainnya sih. Sorry. Kaget. Ini harusnya ngeling. Coba kamu ini dulu. Kalau query dulu, kamu query dulu gitu muncul atau ininya enggak? Produk query. Produk where gitu ya? Query enggak query doang, fungsi query, manggil fungsi query. Produk. Query gitu ya? Enggak, produk di produk. Nah, kayak gitu tapi DB-nya itu produk. Produk. Query. Nah, terus muncul nggak auto complete-nya kalau kamu ini ketik populer gitu?
munculnya skop. Munculnya skopnya ya, populernya juga nggak muncul ya. Munculnya. Harusnya muncul sih toh. pakai DL. Enggak, ini aku pakai developer. Iya, biasanya muncul Kan, loh. harusnya nggak muncul kan. Harusnya ya. Terus nggak muncul. Wah, Nah itu kalau tadi diklik muncul. ini bisa. Oh, diklik padahal lari ya. Anu parameter kan. Kalau misal kita tambahin parameternya di sini ya. Iya. Ada parameter nggak sih? Name. Oh, harus scan dulu. Ini reportnya ID helper itu. Teman-teman juga bisa baca ID helper di ID Laravel. Visual Studio. Oh, ada. Tadi kalau ini ada ya. Tadi nggak ada ya. Nah, udahlah. Masih scanning tadi ya. Udah cepet. Nah, ya udah. Langsung aja ya, kita contohin. Jadi harusnya muncul 3 produk. Karena view-nya lebih dari 100. Bisa muncul 3 produk. Nah, ini yang bisa kita lihat kan di sini. Ini kalau where-nya cuma 1 nggak kerasa, tapi kalau ada yang where-nya banyak, where terus di dalam sini juga ada order juga bisa ya Mas ya, order by, coba dulu, order by view, tuh kita lihat di sini 3.000 harusnya ini 100 dulu, ini 200 dulu, 2.000 dulu, 3.000 kok nggak urut, 3.500, bener ya? Urut ya ini, 2.000, 3.000, 3.500. Berarti bisa order by juga bisa dimasukin ke sini. Jadi nggak cuma where doang. Jadi istilahnya lebih mempersingkat query lah. Jadi kalau query-nya yang sering digunakan itu kayak status aktif, status tidak aktif. Biasanya bagusnya pakai kayak gini sih, scope sih. Jadi nanti kalau aktif tinggal aja pakai aktif, itu aktif. Itu lebih mempersingkat. Contohin dong Mas, yang where-nya itu 2. Nah, gimana tuh? What? Tinggal nambahin where doang. Oh, ya, apa? di infonya. Ya, di sini ya. Di sini tambahin itu kayak supaya lagi. kita nulis lagi sih. Kayak modular doang menurutku sih. Where. Abstraksi namanya. Jadi Ringkas gitu. Biar nggak tulis lagi. Itu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini langsung ke yang paling mikir ini. Nah, ini mungkin ada yang mau menyumbangkan jawaban ini. Pertama ini, kapan sebaiknya gunain lazy loading, eager. Jadi tadi selain ada lazy loading dan eager loading, dia di Laravel juga ada eager lazy loading. Tapi ini menurut saya jarang digunakan sih yang eager lazy loading ini. Ya, Dia pakainya metode load kayak gini. Coba kita lihat di sini ya. Apa itu? Eager. Tadi eager sama lazy aja belum ketemu jawabannya ya. Ini udah ada eager lazy lagi ya. Ini mana sih ini? Nah, ini lazy eager loading. Tadi eager load, ini ada lazy eager loading. Kalau tadi pakainya with kan, dia pakainya load. Jadi kalau with tadi kan di dalam sini kan ya, di dalam query ini, di tengah-tengah ini. Nah kalau load itu dia setelah pemanggilan, jadi ini kan collection kan ya, collection. Nah load ini dipanggil di dalam setelah collection-nya. Gitu. Nah ini selain load ada load missing lagi nih, nggak tahu bedanya apa ya. Apa itu load missing ini? Ya ini contohnya di model binding itu loh Pak. Ini kan controller, misalnya metode controller ini model binding gitu.
Model bindingan kita nggak bisa nambahin width kan di sini kan ya. Dia kayak ada load missing gini. Aku juga baru tahu tapi ini. kan manggil load di sini juga bisa kan? Kalau manggil load bisa kan? Aku juga nggak tahu. Bedanya load missing apa? Dan load. Nah, coba dibaca dulu pelan-pelan sih. Apa sih? Aku juga baru tahu itu ada load missing. Sometimes ini tak artikan aja ya. Basisnya jelek. Jadi eager load setelah datanya diterima, has been retrieved. Datanya iya kan, ini kan load. Setelah query pertama gitu kan istilahnya kan. Dia lalu melakukan query lagi untuk yang relasi-relasinya gitu kan. Itu berarti sama aja kayak lazy to berarti 16 juga dong. Kalau yang pertama lazy loading itu 16, enggak. 16. Enggak. Yang ini berapa? Tetap. Nah, pertanyaannya berapa nih? Ini ada berapa query nih yang ini nih? 2. Atau coba. Ayo. Yang ini 1, yang ini 1. Ini kalau sama kayak with dong. Kalau relasinya 1, ada 1. 2 atau 3? 1 atau 2 atau 3? Kalau yang contoh di sini 3. 3. Menurut gue ini 1, ini 1, ini 1, 3. Gimana Mar? Percaya nggak Mar? Kalau coba sendiri Mar, tinggal 10 menit loh Mar. Aku nggak ada PHP. Ini masih ada pertanyaan yang lain-lain loh. Oke. Oke, ya, kalau nggak mau nyobain sendiri berarti harus percaya sama presenternya ini. Iya. Coba sendiri nih. Lanjut gimana nih? Sudah 10 menit, hampir 10 menit. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini nanti bakal muncul pertanyaan lagi. Gimana sih misal satu model ada nama relasi, relationship, dan scope yang sama. Scope yang sama misal kita mempunyai relationship, ini kategoris kita relationship-nya populer gitulah. Ini contoh aja ya. Kita populer gitu. Ketika kita jalanin di controller sini, populer ini, nah ini nanti akan jalanin yang scope atau relationship ini. Nah, ini quiz ini. Sebelum aku tak tes di sini ya. Ini aku di sini aja gitu ya, ngetesnya ya. Ini scope. Sama aja ya kalau di sini ya. Feelingku populer sih. Populer yang public function populer biasa. Relasi menurutku loh. Ya. Nggak pernah nyoba. Ngapain? Kalau menurutku yang duluan, ini kan di atas, berarti yang ini. Coba dulu deh. Aku belum nyoba loh. Aku yang bawah itu. Ya, ini kita coba. Jering. Itu. Manggilnya coba. Tadi manggilnya coba jangan biar jangan berarti dia jalanin. Oh ya, benar. Kasih query dulu di depan, kasih query, product query gitu populer. Atau biar nggak statik gitu kelihatannya. Baca. Ini populer. Produk populer gini ya. Sama jangan gini Mas. Ya. Saya manggil yang mana? Relasi. Ya, bener kan? Jangan-jangan sesuai urutan yang bawah, coba relasinya dipindahin ke atas. Oh ya. Enggak, menurutku emang gara-gara dia itu apa ya? Relasi itu langsung kepanggil ya. Kalau misalnya kita definisin relasi, ya nggak sih? Kalau misalnya scope itu nggak kepanggil apa ya, kayak ada susah jelasin jadi. Ya. Nah, tetap relasi dulu yang dipanggil. Jadi ini udah kejawab ya. Aku juga baru tahu ini juga.
relasi dulu yang dipanggil. Terus ini pertanyaan lagi. Dalam jika satu, jadi yang dua ini, jadi antar programmer harus kesepakatan ya. Kalau scope itu convention-nya apa? Gitu sih, menurutku ya. Kalau sekarang kan di Laravel kita nggak ada convention-nya ya. Jadi kita harus, atau convention-nya scope harus pakai gini. Jadi biar nggak tabrakan antara relasi dan scope. Nomor 2, yang 3, jika dalam satu model ada nama kolom, asesor, dan relasi yang sama. Ini dulu ditanyakan Diki kan ya? Nama kolom, asesor, dan relasi yang sama. Relasi paling. Kita membuat, tadi ada, ya komen dulu lah. Nama kolom tadi ada view ya. View. Terus kita buat asesor. Kita buat asesor view di sini. View. Ini view dari asesor. Terus satunya lagi asesor, satunya relasi. Relasi ke sini aja. Relasi yang namanya relasinya view. Ya. Jika kita manggil relasi lagi. Coba dulu. Di event 1 kita nyari gini. Gimana? Paling magicnya Laravel gara-gara ada kayak get, set, sama scope itu nanti dipanggilnya itu nggak langsung auto kepanggil gitu loh. Panggilnya tuh relasi dulu. Ya menurutku sih harusnya. Nanti relasi 1 sama relasi 2 cepetan mana itunya. Kalau misalnya relasi 1-nya paling atas sama relasi 2-nya paling bawah, nanti yang kediri duluan mana? Kalau misalnya relasi 2-nya paling atas dikasih tidir relasi 2 berarti kalau sama antar relasi berarti paling atas yang diambil paling menurutku loh. Bentar. Ini dulu ya. Ini tadi. Nah, anjir. Asesor. Nah, ini acak ini lah. Coba ini tak urut ganti. Jadi di tabel produk juga punya ini ya, nama kolom view ya. Jadi bandingkan nama kolom ini tak pindah. Asesor. Tuh. Udah jawab ya. Anjir. Dari A. Ini apa ini? Jadi gimana urutannya? Coba diurutkan jadi prioritas pemanggilannya gimana? Urutkan ya. Misalnya ini asesor tak hilangin. Kan ada apa? Ya, ada kolom, ada asesor, ada relationship, ada scope. Ya, ini asesor tak hilangin kan, tak hilangin. Dia manggil nama kolom atau relasi dulu. Nah, nama kolom. Nama kolom, Mas. Mana nama kolom? Berarti nama kolom. Ini berarti nama kolom tetap lebih prioritas ya dibanding relasi ya? Ya. Oke. Terus ini dulu yang panggil, terus nama kolom, baru relasi. Kolom relasi, baru terakhir tadi apa tadi? Scope. Yang tadi relasi. Terus scope. Tuh ini ya itu sepele tapi itu penting ya. Enggak ya, bingung. Kadang-kadang loh, dulu pernah buat relasi ini kok hilang. Ternyata udah jadi asesor. Jadi kasih nama sama ya. Iya. Hati-hati nih. Ya, penamaan juga penting. Asesornya dikasih itu deh.
kayak present tadi. present ya. Ya, tapi jangan nama kolom dikasih present juga. Lihat deh. Lihat deh, nama kolom dikasih present. Terus selanjutnya ini ya terakhir ya. Kapan baiknya kita eloquent dan query builder biasa? Ini menurut saya, menurutku ya. Pakai query builder biasa kalau query-nya itu jelimet. Jadi kalau daripada ribet-ribet pakai eloquent, pakai with, pakai apa? Where has dan sebagainya itu kan mungkin juga jelimet. Nah itu kalau sudah kayak gitu mending pakai query builder biasa sih. Itu dari saya. Mungkin ada yang lain. Kalau aku query builder tuh eloquent tuh paling enak pas index. List index gitu. Mana tadi Mar? Indeks? Iya, nampilin data doang kan indeks paling enak itu sebenarnya. Oh, iya sih. Kalau query-nya ya ini sama ini sih, kalau query-nya nggak ribet, eloquent. Terus gitu sih. Atau ada lagi? Masalah cache nggak ada ya? Eloquent nge-cache-nya lebih lama enggak ya? Ini doang sih dari saya. Nah, Gitu. tanya nih, biasanya apa sih kalau mungkin di proyek-proyek itu teman-teman, query yang ribet tuh biasanya ketika ada fitur apa sih gitu yang query-nya ribet gitu? Biasanya yang selama ini sering ditemui gitu. Di proyek masing-masing itu yang mungkin pernah mau bikin. Kalau yang ada grup by gitu mungkin. Nah. Itu biasanya fitur apa gitu, mungkin contoh konkretnya gitu, fitur apa sih gitu yang dibikin yang query-nya. Ini siapa yang ngomong nih? Chart, grafik. Oh iya. Apa? Grafik. Chart berarti ya. Ya. Oh ini aku tahu. Ini nampilin tree leveling. Kalau pakai nested set itu udah satu query doang, Mar. Enggak, maksudnya yang level 1, level 2 kalau misalnya yang itu loh. Kayak yang di apa tuh namanya? Map CPM. Level 1, level 2. Tapi beda table ya, bukan satu table. Beda table gimana cara nyetrinya? Itu nggak pakai query. Emang ada, Mar? Ada. Nge-query-nya pakai ini. Query dapetin semua, terus setelah itu dari array-nya baru dipakai, diolah sendiri pakai apa namanya Laravel array filter. Iya. Gimana coba caranya beda table terus leveling? Aku nggak tahu itu. Aku taunya aku akalin pakai array filter itu tuh. Dapetin semua datanya, setelah itu aku array filter. Gabungin sama PHP. Ya itu mungkin ada tambahan. Ini udah ya, sudah jam 3 mau asar ya. Oh, aku kira sampai itu. Coba bahas itu dong, polymorph, mop. Enggak lah. Ini kan yang sering digunain. Aduh. Aku juga nggak tahu, itu belum pernah. Jadi ada yang nama polymorphism. Ini ya, selain one to one, many to many, ini ada lagi has one trope, ada polymorphism relationship. Ini aku juga belum pernah pakai sih. Yang pernah pakai yang PPSDM dulu pernah kan, Mar. Nah, ini untuk next aja sini.
juga jarang digunain juga. Atau Damar jelasin. Aku takutnya salah pengertian ya. Aku takutnya salah pengertian gitu ya makanya. Kadang kan kalau mau pakai magic kan harus tahu dalamannya apa, baru bisa. Maksudnya harus tahu benar-benar tahu cara kerja magicnya itu gimana, baru bisa kita pakai magicnya. Kalau misalnya iseng-iseng pakai magic bisa hoki, itu bahaya ya. Iya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa. Ya gitu aja ya. Mau sholat asar ya. Aduh. Dan itu aja kita akhiri training ini. Ini ada meme. It works with Eloquent as well. Jadi kalau pakai Eloquent udah bisa, ngapain pakai manual gitu kan ya. Kalau ribet pakai Eloquent baru pakai yang Query Builder tadi. Itu udah sekian dari training saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.